Bereshit atau Kitab Kejadian pasal 44. Dan dia memerintahkan orang yang mengurus rumahnya dengan mengatakan, isilah karung-karung orang-orang itu dengan bahan makanan sebanyak yang dapat mereka angkut. Lalu taruhlah uang di dalam masing-masing mulut karungnya. Dan cawanku, cawan perak itu, taruhlah di dalam mulut karung yang bungsu dan uang gandumnya. Maka dia melakukan seperti perkataan Yosef yang telah dia katakan. Fajar mulai menyingsing dan orang-orang itu telah disuruh pergi, mereka dan keledai-keledainya. Mereka keluar dari kota itu. Belum lagi mereka berjalan jauh. Berkatalah Yosef kepada orang yang mengurus rumahnya, bangunlah, kejarlah orang-orang itu, dan setelah engkau menyusul mereka, maka engkau harus mengatakan kepada mereka, mengapa kamu membalaskan yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini yang dengannya tuanku biasanya minum, dan yang dengannya pula dia sesungguhnya dapat menelaah? Kamu telah berbuat jahat dengan apa yang telah kamu lakukan. Maka dia menyusul mereka dan mengucapkan perkataan-perkataan itu kepada mereka. Lalu mereka berkata kepadanya, mengapa tuanku mengucapkan kata-kata seperti ini? Jauhlah bagi hamba-hambamu dari melakukan hal-hal seperti itu. Lihatlah, uang yang kami temukan di mulut karung-karung kami telah kami kembalikan kepadamu dari tanah Kanaan. Jadi bagaimanakah kami dapat mencuri dari rumah tuanmu perak ataupun emas? Pada siapa dari antara hamba-hambamu ini hal itu dapat diketemukan? Biarlah dia mati, dan kami juga akan menjadi budak-budak bagi tuanku. Dan berkatalah dia, sekarang juga, sesuai dengan perkataanmu, pada siapapun barang itu ditemukan padanya, dia akan menjadi budak bagiku, dan kamu tidak bersalah. Lalu bergegaslah mereka dan masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan mereka membuka karung masing-masing. Dan dia memeriksa yang pertama pada yang paling tua, dan yang terakhir pada yang paling muda. Dan cawan itu ditemukan di dalam karung Benyamin. Maka mereka mengoyakkan jubah mereka, dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Lalu Yehuda dan saudara-saudaranya masuk ke dalam rumah Yosef, sementara dia masih ada di sana. Lalu sujudlah mereka sampai ke tanah di hadapannya. Dan berkatalah Yosef kepada mereka, perbuatan apakah ini yang telah kamu lakukan? Tidakkah kamu mengetahui bahwa seorang yang seperti aku sesungguhnya dapat menelaah? Maka berkatalah Yehuda, apakah yang dapat kami katakan kepada tuanku? Apakah yang dapat kami ucapkan, dan dengan apakah kami dapat membenarkan diri kami? Elohim telah menyingkapkan kesalahan hamba-hambamu ini. Lihatlah, kami adalah budak-budak bagi tuanku. Kami semuanya, juga dia yang di tangannya cawan itu telah ditemukan. Dan dia berkata, jauhlah bagiku dari berbuat demikian. Orang yang di tangannya telah ditemukan cawan itu, ia sajalah yang menjadi budak bagiku, dan kamu pergilah dengan selamat kepada ayahmu. Lalu Yehuda mendekat kepadanya dan berkata, ya tuanku, aku mohon, izinkanlah hambamu berbicara sepatah kata ke telinga tuanku. Dan biarlah amarahmu tidak menyala terhadap hambamu, karena engkau adalah seperti Paro. Tuanku telah menanyai hamba-hambamu ini dengan berkata, apakah ada padamu seorang ayah atau seorang adik? Dan kami berkata kepada tuanku, kami masih memiliki ayah yang telah tua dan seorang anak bungsu di hari tuanya, dan saudaranya sudah mati, dan dia ditinggal ibunya sendirian, dan ayahnya sangat mengasihinya. Lalu engkau berkata kepada hamba-hambamu, bawalah dia kepadaku supaya mataku dapat melihat kepadanya. Dan kami menjawab kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya.
bila dia meninggalkan ayahnya, maka ayahnya akan mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang bersamamu, kamu tidak boleh lagi melihat wajahku. Dan terjadilah, setelah kami kembali kepada hambamu, ayah kami, dan kami menyampaikan kepadanya ucapan tuanku, dan ayah kami berkata, pergilah kembali, belilah sedikit makanan untuk kita. Dan kami berkata, kami tidak dapat pergi lagi jika adik bungsu kami ada bersama kami. Maka kami dapat pergi lagi, karena kami tidak boleh melihat wajah orang itu apabila adik bungsu kami tidak bersama kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, kamu mengetahui bahwa istriku telah melahirkan 2 anak bagiku, dan yang satu telah pergi daripadaku. Dan aku berkata, pastilah benar ia telah tercabik-cabik, dan sejak itu aku tidak pernah melihatnya lagi. Jika kamu mengambil yang ini juga dari hadapanku, dan kecelakaan terjadi atasnya, maka kamu telah membawa ubanku turun ke dalam penderitaan alam maut. Dan sekarang, jika aku pulang kepada hambamu, yaitu ayahku, dan anak muda ini tidak bersama kami, sedangkan jiwanya telah terpaut pada jiwa anaknya, dan akan terjadi ketika dia melihat bahwa anak muda itu tidak ada, maka dia akan mati. Dan hamba-hambamu ini telah membawa uban hambamu ayah kami turun ke dalam penderitaan alam maut. Sebab hambamu ini mendapatkan anak muda itu dari ayahku dengan jaminan, sambil mengatakan, jika aku tidak membawanya kembali kepadamu, maka aku berdosa terhadap ayahku selama-lamanya. Dan sekarang aku mohon, biarlah hambamu ini tinggal di sini menggantikan adikku selaku budak kepada tuanku, dan biarlah anak muda itu pulang bersama saudara-saudaranya. Sebab bagaimana aku dapat pulang kepada ayahku sementara anak muda itu tidak bersamaku, agar jangan sampai aku melihat kesusahan yang akan menimpa ayahku.